wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi dari acara Bincang Sehat bersama saya Indri Vera Febrianti, ahli gizi di Rumah Sakit Bakti Husada II Purwakarta. Nah, kali ini tema Bincang Sehat yaitu mencegah stunting dengan gizi seimbang. Nah, sekarang ada lagi yang mau tanyakan? Oke, ada lagi nih pertanyaan dari Teh Anissa. Anak tidak suka makan nasi dan sayur. Adakah alternatif makanan yang bisa memenuhi gizinya? Oke, gini, yang tadi ya saya sebutkan, gak harus nasi kalau makanan pokok itu. Bisa diganti dengan kentang, jagung, ubi, ataupun mie. Nah itu ya, kalau misalkan anak gak suka sayur, sayurnya bisa tuh dicampur ya, kayak alternatifnya tuh misal kayak konsumsi olahan mie. Nah ada potongan kecil-kecil sayuran sawi atau apa, nah itu kan tidak terlihat ya. Atau juga mie dicampur nih ibu sekalian, buat mie sendiri tapi dicampur dengan sayur bayam ataupun brokoli, wortel. Nah itu bisa dicampur dengan mie-nya, jadi situ tuh kandungannya ada mie-nya, ada sayurannya. Itu sih alternatifnya ya. Oke, ada lagi mau bertanya? Oh ya, ada pertanyaan lagi nih dari Teh Neneng. Bagaimana bila anak tidak menyukai sayuran dan daging? Apa alternatifnya? Nah gini, tadi ya kalau misalkan sayuran bisa alternatifnya tadi dicampurkan dengan misal olahan mie-nya gitu ya, dicampur dengan bayam, brokoli, wortel gitu ya. Jadi campurannya tuh mie sehat gitu kan. Kalau misalkan tadi nggak suka daging, bisa kan kayak telur, itu pengganti protein hewaninya, kayak telur, ikan ya. Itu bisa sih, jadi nggak harus daging gitu kan. Itu sih alternatifnya. Ataupun bisa juga dengan konsumsi susu, itu juga sama, sumber protein juga untuk mencegah stunting. Oke, ada lagi? Boleh ya ditulis di kolom komentar pertanyaannya. Tadi ya saya ingatkan, selain mencegah stunting dengan makanan dengan gizi seimbang, serta memeriksakan anak-anak ke kondisinya, kesehatannya itu ke petugas kesehatan ya, ke pelayanan kesehatan, bisa datang ke Rumah Sakit Bakti Husada karena kita mempunyai klinik anak ya. Di sini kita mempunyai dokter spesialis anak, dokter Aji, yang praktiknya itu Senin sampai dengan hari Jumat jam 13.30 sampai dengan jam 15.30. Kemudian bisa juga datang ke poli gizinya gitu ya, bertemu dengan ahli gizi Rumah Sakit Bakti Husada. Di situ praktiknya itu Senin sampai hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Oke, ada lagi pertanyaan? Di sini ada pertanyaan dari Abayu. Apakah stunting itu keturunan? Gini, kalau keturunan itu beberapa persennya, jadi nggak mutlak stunting itu karena keturunan. Bisa jadi karena gini, misal ibu bapaknya faktor keturunannya pendek ya, tapi anaknya tinggi. Nah itu tuh bisa dicegah dengan tadi yang saya sebutkan, memenuhi zat gizi ya, terutama di periode 1000 hari pertama kehidupan. Jadi stunting itu nggak harus dikaitkan dengan anak ini tuh karena faktor keturunan, tidak, bisa dicegah dengan pemenuhan zat gizi seimbang. Kecukupan zat gizinya itu di periode 1000 hari pertama kehidupan, yaitu periode selama kehamilan sampai anak usia 2 tahun. Seperti itu ya. Oke, ada lagi? Boleh ya pertanyaannya tulis kolom komentar. Oh ya, ada lagi nih pertanyaan dari Teh Deli. Bagaimana solusinya jika anak terlalu suka makan manis tapi susah makan yang bergizi? Nah, solusinya gini. Kalau makan manis memang ya anak-anak tuh suka makan manis-manis, itu PR untuk orang tua sekalian ya. Kalau solusinya gini, makanan manis boleh, tetapi ibu-ibu sekalian, para orang tua mengajarkan, memberikan pengertian kepada anaknya, jangan terlalu berlebihan karena dikhawatirkan nantinya itu anak tersebut mengalami obesitas sejak dini. Nah, obesitas itu nantinya berpengaruh ke masa yang akan datang ya. Dikhawatirkan mudah terserang penyakit
degeneratif seperti diabetes mellitus. Nah, solusinya bisa nih makanan manis itu secara perlahan itu bisa digantikan dengan makanan zat gizi seimbang. Kayak gini, misal anak-anak suka kue-kue kayak gitu kan. Nah, kue-kue tersebut bisa nih bunda-bunda sekalian dicampur dengan misal kayak ada topping-toppingnya nih, seperti topping sayurannya kayak gitu, wortel, misal makanan roti kayak gitu ya. Roti juga bisa tuh diisi dengan ada isi dagingnya, misal asal ada daging ayam atau pakai abon kayak gitu, itu bisa kan ada tuh misal si makanan manis ada juga kandungan protein hewaninya juga, seperti itu ya solusinya. Oke, kalau ada pertanyaan lagi boleh ya di kolom komentar, silakan. Oh, ada nih pertanyaan lagi dari Pak Helmi, apakah stunting bisa dilihat dari masih hamil atau kandungan? Gini, kalau stunting itu kan itu dilihatnya tidak bisa kalau dari sejak kandungan hamil, karena ukuran stunting itu kan anak pendek ya, atau kriterianya itu tinggi badan menurut umur atau panjang badan menurut umur itu kurang dari -2 standar deviasi ya. Jadi udah ada pengukurannya gitu, apakah anak ini stunting atau tidak. Kalau misalkan dilihat dari kandungan sejak hamil itu tidak bisa. Solusinya itu tadi ya, pemenuhan zat gizi selama kehamilan itu harus tercukupi, kayak asam folat, zat besi, vitamin D serta kalsium untuk mencegah terjadinya anak stunting, seperti itu. Jadi tidak bisa ya dilihat dari sejak hamil. Oke, ada lagi pertanyaan ya dari Pak Deden, apakah kalau sudah stunting bisa sembuh menjadi normal? Oke. Jadi gini, ada beberapa ya penelitian itu anak nih yang udah stunting tetapi bisa nggak sih normal gitu tinggi badannya, hampir itu kecil kemungkinan, tapi bisa juga berubah gitu jadi normal yang tadi ya. Jadi ada gimana kebutuhan asupan zat gizi yang diberikan orang tua. Misalkan gini, anak nih kita udah mengalami stunting, tetapi orang tuanya ini kurang nih untuk memenuhi asupan zat gizinya tadi yang saya sebutkan, terutama protein hewaninya ya untuk pertumbuhan dan perkembangan masa tulang. Nah, kalau misalkan kurang, itu kemungkinan stuntingnya itu masih tetap stunting. Kalau misalkan pemenuhan tadi asupan zat gizi seimbangnya, terutama protein hewaninya itu tercukupi, kemudian kesehatan, akses lingkungan, sanitasi lingkungan itu bersih agar tidak mudah terserang penyakit, itu bisa kok anak stunting itu bisa menjadi normal ya. Oke, bisa dicegah dan juga bisa ditangani. Silakan kalau ada pertanyaan lagi boleh di kolom komentar. Oke, ada lagi nih pertanyaan dari Terisma, berapa sih normalnya kenaikan berat badan dan tinggi badan pada anak bayi setiap bulannya? Oke. Jadi gini, kalau misalkan tinggi badan itu normalnya itu kenaikannya setiap bulannya itu 0,5 sampai 3 cm. Kalau misalkan berat badan itu naiknya setiap bulan setengah kilo itu sudah normal ya. Kenaikan setiap bulan itu setengah kilo atau sampai 1 kilo itu setiap bulannya itu normal kenaikan berat badan pada anak. Yang lagi boleh ya ditulis komentar, dan jangan lupa ya saya ingatkan selain memenuhi kecukupan zat gizi pada anak, jangan lupa selalu memeriksakan kesehatan anak-anak bunda dan orang tua sekalian kepada pelayanan kesehatan, terutama di Rumah Sakit Bakti Usada. Kami mempunyai klinik anak dan kami mempunyai dokter spesialis anak, yaitu Dokter Aji, yang praktiknya Senin sampai dengan Jumat jam 13.30 sampai dengan jam 15.30, serta hari Sabtu jam 10.30 sampai jam 11.30. Juga bisa datang ke Poligizi
Di situ praktiknya Senin sampai hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 8 malam ya. Untuk mengkonsultasikan kondisi anak para bunda-bunda orang tua sekalian. Gini ya, jadi pesan untuk ibu-ibu di rumah sekalian, gimana sih untuk mencegah stunting? Jadi utamanya gini, 1. Memenuhi protein hewani, karena protein hewani itu sangat penting. Jadi yang tadi di dalam isi piringku itu 1/3-nya diupayakan diperbanyak ya protein hewaninya, serta tadi asupan sayuran, buah-buahan ya, itu harus diperhatikan juga. Dan juga jangan lupa memeriksakan kesehatannya, kemudian akses kebersihan lingkungannya ya. Jangan lupa mengajarkan anak-anak untuk mencuci tangan sebelum dan setelah makan ya. Oke. Sekian dari saya bincang sehat pada tema mencegah stunting dengan gizi seimbang. Untuk dengan semua ibu-ibu semuanya, para orang tua sekalian, terima kasih. Sampai jumpa di acara bincang sehat berikutnya ya. Dadah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.